Bab 4801 sampai bab 4802, berlatih di Tianqi satu demi satu. Qin Chen telah berkultivasi menjadi Pure Yuan Shen Physique, atau dengan kata lain, fisiknya sendiri jauh lebih kuat daripada Pure Yuan Shen Physique. Tianqi benar-benar tempat yang bagus. Qin Chen dalam suasana hati yang bahagia setelah berhasil menerobos sebelum penilaian murid batin. Harus dikatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menantang para murid Tianbang. Kalau tidak, sangat tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menerobos pada tahap ini dengan hanya 1/4 bulan untuk berlatih. Aku tidak tahu seperti apa Xianqi yang dibudidayakan oleh penjaga gunung itu. Qin Chen merasa gatal, junior ini. Murid batin yang menjaga Tianqi melihat Qin Chen membuka matanya, dan bertanya dengan bingung, apakah Anda seorang bijak yang telah menembus ke peringkat ke-6? Qin Chen meminta maaf, senior. Ada banyak suara, murid luar yang dilempar oleh Beng Fei penuh dengan wajah sedih, dan ingin mengeluh di dalam hatinya, apakah kamu membuat lebih banyak suara? Gerakan Anda seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan para murid sekte dalam hampir gagal menekanmu. Maaf, Qin Chen bergandengan tangan dengan murid luar yang terpesona, dan kembali ke Tianbang Xianshan, guanya sendiri. Selama periode waktu ini, terobosan tidak terbatas pada kultivasi. Kekuatan jiwa juga telah dinaikkan ke level 33. Hal yang paling menakutkan adalah kesuciannya. Sebelum pergi ke ranah rahasia jahat, konten suci Qin Chen adalah 15.600 Hz. Dan sekarang, Qin Chen sedikit menggulung sifat suci. Semburan momentum seperti guntur bergema di seluruh gua. Konten suci telah meningkat menjadi 29.000 Hz. Apa konsep ini? Itu sepenuhnya menggandakan kesucian Qin Chen. Hanya ada lebih dari 10.000 orang suci dari batas sebelum kunci rahasia yang rusak di Tanzong, gudang rahasia kelima. Alam rahasia jahat, tanah harta karun, tanah harta karun. Qin Chen sudah menghela nafas berkali-kali tapi dia tidak bisa menahan nafas. Selain itu, setelah membunuh begitu banyak iblis, lebih dari 3.000 giok iblis jahat diperoleh. Domba api ganas hari ini telah ditingkatkan ke alam bintang 5 untuk kerusakan, 1 bintang untuk kontrol, dan 1 bintang untuk perlindungan. Roh gunung bintang 7, adapun kenapa tidak semua atribut damage ditumpuk? Itu karena Qin Chen memperoleh bahan roh gunung selain atribut kerusakan di alam rahasia istana ke-18, dan menyimpannya juga, jadi lebih baik menyempurnakannya untuk Yan Yang. Lagi pula, peningkatan atribut apapun adalah hal yang baik. Yang paling penting, 4 keterampilan spiritual gunung yang dikuasai oleh Yan Yang yang kejam semuanya telah mencapai tingkat Dzogchen setelah diasuh oleh Qin Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Chen mencoba memberi makan kembali domba api yang kejam dan membiarkannya menguasai 7 pedang surgawi. Namun, dengan beberapa kesulitan, puluhan upaya gagal. Hanya saja Qin Chen merasa bahwa kegagalan bukan berarti tidak mungkin. Lagi pula, saat membuat Natural Star Killer dan Galaxy Map, ada lebih dari puluhan kegagalan. Di samping itu, Qin Chen berhasil menggabungkan Wuji Xingxuan ke dalam peta galaksi. Itu membuat peta galaksi berubah menjadi metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 2. Qin Chen tidak tahu apakah itu karena Xingxuan Gong dan Da Xinghe telah memasuki ranah Dzogchen. Atau Ekaristi sangat ditingkatkan, menggabungkan Wuji Xingxuan dan Xinghe Tiantu tidak terlalu sulit, ini lebih seperti hal yang biasa. Hanya saja ketika Qin Chen berpikir untuk membawanya ke tingkat berikutnya dan menggabungkan galaksi besar alam galaksi ke dalam peta galaksi, dia merasakan buah kegagalan satu demi satu. Tapi Xinghe Tiantu yang baru, metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang kelas 2,
Ini memberi Qin Chen ilusi bahwa dia bisa bertarung melawan bijak harimau. Sage harimau asli mungkin tidak ada di sana, tetapi jika itu adalah sage harimau setengah langkah, itu mungkin. Qin Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Ketika orang mendengar ini, mereka pasti akan mengatakan bahwa Qin Chen gila. Zhongzheng melawan harimau, ini tidak gila apa itu. Bahkan jika itu adalah sage harimau setengah langkah, itu tetaplah sage macan. Namun, Qin Chen sekarang adalah tubuh suci perantara peringkat keempat, dan Xing He Tiantu adalah bintang peringkat kedua, jadi bukan tidak mungkin. Pemeriksaan murid dalam akan segera dimulai. Qin Chen memeriksa status lencana giok, dan hanya ada beberapa ratus dari penunjukan 30.000 murid luar. Paling lama dalam 7 hari, penilaian murid batin pasti akan dimulai. Untuk akhir ini, beberapa hari yang lalu, Qin Chen telah bertanya kepada Meng Qingxiao tentang sesama murid yang perlu dia perhatikan selama penilaian murid dalam. Meng Qingxiao sangat sabar dan mengirim daftar langsung ke Qin Chen. Ada lebih dari 20 murid luar dalam daftar ini, semuanya Meng Qingxiao mengingatkan Qin Chen untuk memberi perhatian khusus. Lebih dari 20 murid luar ini semuanya adalah murid Tianbang, yang dengan peringkat tertinggi disebut Ni Feisu. Dia adalah seorang super jenius dengan kepribadian dingin, penampilan peri, kelahiran biasa tapi bakat luar biasa. Ni Feisu, yang ke-501 dalam daftar celestial, orang bijak tingkat 6, menguasai salah satu sumber tertinggi dan melahap sumbernya. Selain itu, dia juga memiliki fisik yang istimewa dan bakat khusus seperti melahap tubuh suci dan melahap murid yang berbeda. Pada saat yang sama, dia juga pemberi semangat tingkat atas dari peringkat keempat. Ini pasti yang disebut Tuhan menghadiahimu dengan makanan. Katakan apa-apa lagi, mari kita bicara tentang peringkat daftar hari. 500 teratas semuanya adalah murid batin. Tapi Ni Feisu sebenarnya di 501. Peringkat seperti itu hampir dapat menunjukkan bahwa Ni Feisu telah sepenuhnya memiliki kekuatan seorang murid batin. Jika bukan karena menantang batasan, murid luar tidak akan bisa menantang murid dalam. Qin Chen punya alasan untuk curiga bahwa dia akan bisa masuk 500 teratas. Aku belum tentu lawannya. Setelah membaca pesannya, Qin Chen tidak yakin. Tentu saja, penilaian murid dalam bukanlah kompetisi peringkat, jadi Qin Chen belum perlu melawannya. Hanya saja Qin Chen tidak bisa meremehkan penilaian murid batin ini. Kecuali Ni Feisu, ada juga Kong Xi, Pan Fei, Del, yang semuanya berperingkat lebih dari 500 murid di Tianbang. Ambil Kong Xi ini sebagai contoh, latar belakangnya benar-benar berlawanan dengan Ni Feisu. Ayahnya adalah kepala Suandu, sekte peringkat keempat, jadi sumber dayanya cukup melimpah. Dia telah mengembangkan 4 jenis keterampilan suci sendirian, dan sebagai murid luar, roh gunung yang dikontrak sebenarnya adalah paus raksasa laut dalam tingkat raja. Sumber penguasaan juga merupakan salah satu sumber tertinggi, sumber ruang. Nyatanya, asal-usul, fisik, bakat, kekuatan suci, warisan, latar belakang, Del, murid luar yang berada di urutan teratas harus memiliki lebih dari satu jenis, dan mereka lebih unggul dari yang lain. Prediksi Qin Chen benar, di hari kelima. Lencana giok identitasnya bergetar, mengingatkannya bahwa penilaian murid sekte dalam akan segera dimulai, dan tugas serta lokasi penilaian akan segera dikeluarkan. Dan pada saat ini, menyaksikan Yan Yang yang kejam di God Swallowing Crystal dengan penuh minat mengayunkan pisau panjang senjata suci dan memotong ki pedang surgawi dan harus berhenti. Itu benar, setelah beberapa hari mencoba terus-menerus, Qin Chen benar-benar membiarkan seorang Yan Yang menguasai teknik Huazong, 7 pedang surgawi. Ini tidak bisa dipercaya.
tetapi ada sesuatu yang lebih luar biasa. Tidak hanya 7 pedang surgawi, bahkan Heavenly Stars alami, Qin Chen membiarkannya menguasainya. Meskipun menurut pembagian keterampilan spiritual gunung, mereka semua hanyalah alam Xiaosheng, tetapi ini jelas merupakan pencapaian yang membuat zaman, dan hanya masalah waktu sebelum mereka secara bertahap diperkuat. Menarik, cara roh gunung benar-benar menarik. Qin Chen tidak hanya menghela nafas berulang kali. Lencana giok identitas berkedip, lokasi pemeriksaan murid sekte dalam. Tugas telah dirilis satu demi satu. Qin Chen mengangkat tangannya untuk memeriksa lokasi penilaian Wayang Secret Realm. Tugas penilaian 100 token giok identitas, dapatkan bahan roh gunung, 9 cacing dupa, dan bergamot 3 warna. Periode penilaian 3 hari. Alam rahasia wayang adalah alam rahasia biasa di Gunung Buzu. Perbedaan antara alam rahasia biasa dan alam rahasia langka adalah yang pertama tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Nyatanya, realem rahasia wayang memang relatif tidak populer. Ranah rahasia ini ditinggalkan oleh seorang dalang di zaman kuno. Di alam rahasia, ada sejumlah besar wayang, cocok untuk pertempuran yang sebenarnya. Tapi tanpa imbalan apapun, panen. Sebaliknya, alam rahasia Nanhong, alam rahasia setan, Del juga dapat dipraktikkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah membunuh mereka, mereka juga bisa mendapatkan bahan roh gunung, sehingga mereka disambut oleh murid Gunung Buzu. Yang terpanas di antara mereka adalah alam rahasia Nanhong. Karena hanya ada satu jenis material roh gunung, giok sihir jahat, di wilayah rahasia setan jahat. Di alam rahasia Nanhong, ada semua jenis material roh gunung. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Bu Zousan memilih dunia rahasia boneka spiritual untuk penilaian murid batin. Provinsi juga perlu membersihkan orang. Penilaian murid luar hanya 30 kartu giok, tetapi penilaian murid dalam sebenarnya adalah 100 kartu giok. Tidak heran tingkat eliminasi sangat tinggi. Adapun tugas penilaian kedua, tidak ada bahan roh gunung di wilayah rahasia boneka roh. Dengan kata lain, 2 bahan roh gunung dalam tugas penilaian saya, cacing beraroma 9 dan bergamot 3 warna, seharusnya ditempatkan di tempat rahasia alam terlebih dahulu oleh Gunung Buzu, dibandingkan dengan untuk 100 kartu giok. Mungkin mendapatkan 2 jenis bahan roh gunung ini adalah yang paling sulit. Lagi pula, semua orang menginginkan bahan roh gunung. Pada saat itu, pasti akan ada hal-hal yang materi roh gunung akan diambil oleh murid lain terlebih dahulu. Ini adalah tes yang bagus untuk kemampuan komprehensif siswa. 30.000 murid luar, ada sesuatu untuk diperjuangkan. Qin Chen tidak berhenti. Cepat pergi ke alam rahasia boneka. Alam rahasia wayang, yang biasanya terbengkalai, hari ini penuh sesak. 30.000 murid luar yang mengenakan jubah yang sama masih cukup spektakuler. Pada waktu itu, ada sejumlah besar murid sekte dalam yang memeriksa kartu giok identitas mereka satu persatu. Menunggu setengah jam lagi, seorang penjaga gunung melangkah maju. Qin Chen mengerutkan kening. Bukankah ini saudara senior Lu Qianqian? Tidak menjaga alam rahasia roh jahat, dan datang untuk memimpin penilaian murid batin? Lu Qianqian terlihat anggun hari ini. Melihat Qin Chen dari sudut mata, pupilnya langsung menyusut. Tanpa sadar, banyak gambar muncul di benaknya, dan sudut mulutnya berkedut. Mengapa orang ini ada di mana-mana? Dia dengan cepat membuang muka. Penilaian murid batin dimulai sekarang, bersaing secara wajar, dan dilarang keras untuk menyakiti sesama murid. Suara Lu Qianqian keras dan menyebar kemana-mana. Alam rahasia wayang roh telah dilarang sebelumnya kemarin, dan dibuka kembali saat ini.
dan penilaian murid sekte dalam secara resmi dimulai. Crash, sekelompok besar murid luar bergegas. Hanya saja semua murid setuju secara diam-diam dan tidak memilih untuk berperang begitu mereka memasuki dunia rahasia untuk bersaing memperebutkan status token giok. Karena huru-hara terlalu berubah-ubah, Qin Chen segera menjadi musafir sendirian. Bertemu boneka hantu, di alam rahasia wayang, hal yang paling diperlukan adalah boneka, dan saya ingin menemukan serangga 9 wangi dan tangan Buddha 3 warna. Tetapi saya tidak memiliki petunjuk, saya benar-benar tidak tahu, mengapa saya membiarkan mereka menjadi mata saya, Qin Chen. Awalnya, saya tidak ingin memprovokasi boneka-boneka ini, lagi pula, dia tidak datang untuk berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya saya bisa memanfaatkannya sendiri. Jika keuntungan dari Master Roh tidak digunakan, bukankah itu akan sia-sia? Semenjak Qin Chen dan boneka itu bertarung, masing-masing wayang sangat keras. Sebaliknya, Qin Chen sedikit tersentuh. Ini jauh lebih kuat dari penjaga catur Yuan yang miliknya sendiri. Selain itu, di antara boneka roh tersulap Qin Chen saat ini, pada dasarnya hanya ada tubuh suci Kaisar Pil. Gagak emas bermata 3, Henggong Yu, Del, kekuatan sage agung di tubuh mereka telah habis, dan kerusakannya sudah sangat kecil. Boneka-boneka ini jelas merupakan boneka terbaik untuk menganugerahi roh. Aku datang ke sini, aku tidak bisa datang dengan sia-sia. Qin Chen punya ide yang jelas, boneka dan mayat persis sama. Ada struktur organ yang sangat indah di dalam tubuh, membuat mereka sadar. Qin Chen hanya perlu sedikit menghancurkan struktur mereka untuk membunuh mereka. Tapi kemampuan pelindung boneka ini terlalu kuat. Efisiensi Qin Chen agak rendah, butuh setengah jam bagi Qin Chen untuk menghancurkan lebih dari 100 boneka roh. Tentu saja, hanya saja Qin Chen merasa efisiensinya sangat rendah. Dari sudut matanya, dia melirik formasi roh surgawi yang terbang di alam rahasia, dan Qin Chen tiba-tiba punya ide. Formasi roh tidak lebih mudah untuk menyulap roh daripada boneka, dan mereka juga lebih berwawasan. Ada lebih dari 100 boneka roh sebagai boneka rohnya sendiri, yang hampir cukup. Kemudian, Qin Chen mulai mencari metode pembentukan Tianling lagi. Meskipun sejauh ini tidak ada kartu giok yang diperoleh, tampaknya tidak berpengaruh. Tapi Qin Chen tidak terburu-buru. Selama Anda menyelesaikan tata letak awal dan menyebarkan mata, Anda bisa mendapatkan kartu giok dan bahan roh gunung. Alam rahasia boneka roh, menjaga istana batu. Mengawasi penilaian murid batin adalah 2 pemimpin Gunung Buzu, pemimpin Changke dan pemimpin Baiyu. Changke, kamu mengatakan bahwa di alam rahasia wayang, jika Pan Fei bertemu Kong Si, berapa banyak gerakan yang dapat didukung Pan Fei di bawah tangan Kong Si? Baiyu yang berbicara. Mata Changke membelalak dan janggutnya berdiri. Baiyu, apa maksudmu dengan itu? Meskipun Kong Si kuat, Pan Fei bukan seorang vegetarian. Alasan mengapa Pan Fei dan Kong Si secara khusus disebutkan adalah karena mantan. Hei adalah murid pertama Changke, dan yang terakhir adalah murid pertama Baiyu. Saat ini, Meng Qingxiao tiba-tiba muncul. Qingxiao, Kepala Changke tampak sedikit bingung. Saya di sini atas nama Tuan Xian. Meng Qingxiao menjelaskan, mencari layar transmisi dari banyak formasi dan roh. Tuan Xian, setelah mendengar nama itu, baik Changke maupun Baiyu tidak keberatan. Di antara murid-murid dari sekte luar ini, apakah ada murid guru Xian? Changke terkejut, dia tidak mendapat kabar sebelumnya. Itu benar, kata Meng Qingxiao, tepatnya, sebagai murid resmi Master Xian, dia tidak pernah menerima perintah khusus dari Master Xian.
Setiap kali memikirkan hal ini, Meng Qingxiao merasa sedih. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kelainan junior brother Qin Chen, Meng Qingxiao merasa bahwa dia hampir tidak dapat menerimanya. Aku tidak tahu bagaimana penampilan saudara muda Qin Chen dalam penilaian murid batin ini. Meng Qingxiao berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama memfitnah Guru Xian. Jelas dia ingin melihatnya, jadi dia mengirimnya. Hah? Apakah murid ini secara tidak sengaja memasuki dunia rahasia wayang? Bai Yuzuo menatap sebuah gambar dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Meng Qingxiao melihat sekeliling, melihat perilaku Qin Chen saat ini. Sudut mulut Meng Qingxiao berkedut, "Saudara laki-laki Qin Chen, kamu benar-benar selalu yang paling tidak biasa kemanapun kamu pergi." Karena ada di gambar, Qin Chen sangat serius bertarung melawan boneka itu, yang sangat kontras dengan murid luar lainnya. Bersambung.